Perkenalkan, saya Widi dari Rumah Hukum. Dalam kesempatan kali ini kami mengadakan acara semiloka mengenai pentingnya keterbukaan proses judicial review dalam Mahkamah Agung guna menunjang bisnis oleh pelaku usaha. Mengapa kita kaji tentang keterbukaan? Karena proses judicial review di Mahkamah Agung bahwa di sini tidak ada keterbukaan mengenai bagaimana kapan sih proses putusan itu bisa kita dapatkan. Kalau kita lihat dari segi hukum pidana, hukum perdata, bahkan tata usaha negara pun ada kejelasan kapan suatu perkara itu diperiksa, kapan itu diputus. Tapi untuk di Mahkamah Agung ini tidak ada seperti itu. Bahkan ada yang sudah mengajukan JR bertahun-tahun dan belum juga diputus sampai detik ini. Oleh karena itu, kami mengadakan acara ini dengan harapan bahwa acara tersebut dapat memberikan edukasi dan memberikan sumbangsi pemikiran terhadap para pembuat kebijakan agar judicial review di Mahkamah Agung ini bisa terbuka, transparan, dan bisa tahu kapan prosesnya dimulai, diperiksa, dan diputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sobari, selaku moderator dalam kegiatan diskusi semiloka transparansi uji material Mahkamah Agung guna menunjang kemajuan dunia usaha. Dalam kegiatan ini yang paling penting menjadi satu harapan ke depannya dengan terselenggaranya kegiatan ini adalah bisa memberikan pengayaan khasanah bahwa transparansi di Mahkamah Agung terkait dengan judicial review peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang menjadi suatu yang sangat signifikan dan mendesak untuk segera dilakukan, karena begitu banyak persoalan-persoalan yang ada di lingkup masyarakat yang membutuhkan satu transparansi dan melihat aspek peraturan di bawah undang-undang yang sangat begitu banyak yang membutuhkan suatu kejelasan baik terhadap materi maupun terhadap aturan formalnya. Hal ini perlu didukung oleh suatu pengembangan yang terkait dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Agung yang lebih transparan, yang nantinya bisa menjadikan materi-materi peraturan perundang-undangan ini bisa jauh lebih bermanfaat buat masyarakat dan juga sekaligus bisa menjadi satu bahan pengawasan oleh masyarakat terhadap dunia peradilan, khususnya Mahkamah Agung dalam melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kadang pembentuk peraturan perundangan di bawah undang-undang tidak melihat persoalan yang real yang dihadapi oleh yang akan terkena peraturan. Nama saya Darus Supriyono. Saya dipercaya oleh penyelenggara diskusi semiloka transparansi uji material di Mahkamah Agung untuk memandu sesi 2. Harapan saya terhadap Rumah Hukum, semoga apa yang dilakukan hari ini berkelanjutan, paling tidak menghasilkan beberapa opsi seperti policy paper ataupun naskah akademik yang akan dibawa untuk pengambil kebijakan untuk merubah sebagaimana apa yang kita harapkan untuk penegakan hukum di Indonesia. Kepada industri kajian Rumah Bumi, waktu dan tempat kami yang sebenarnya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak sekali terima kasih karena dengan adanya acara diskusi pada pagi hingga siang ini yang intinya untuk kemajuan dunia usaha. Nah, diskusi seperti ini memang perlu dilaksanakan agak rutin atau agak banyak untuk bersama-sama bisa menyamakan persepsi antara yang memahami tentang hukum, kemudian yang memang membuat kebijakan, dan juga tentunya yang utama adalah yang memang masyarakat yang memang harus mentaati peraturan yang ada. Nah, ini bagaimana juga Rumah Hukum tidak hanya menjadi penjembatan antara seperti ini, tapi juga menjadi fasilitasi atau fasilitator untuk sosialisasi akan peraturan-peraturan yang baik dari negara yang membuat ataupun dari daerah yang membuat peraturan-peraturan yang ada. Jadi intinya bahwa saya sih menyambut baik atas kegiatan ini, mudah-mudahan bisa
terus berlangsung, dan juga tentunya kegiatan-kegiatan ini juga ada ujungnya gitu, bahwa benar-benar menjadi aturan-aturan itu bisa menjadi lebih fleksibel, kemudian juga dipahami oleh masyarakat. Jadi monggo saya menyambut baik akan kegiatan-kegiatan daripada rumah hukum ini. Terima kasih.